Halo teman-teman, berjumpa kembali nih dengan saya, seorang Fisyana Syuhatang dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara mencari rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Baiklah, langsung saja kita mulai. Rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Untuk lebih memahaminya, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, amati rumus trigonometri sudut berelasi dan rumus jumlah selisih dua sudut sinus berikut dengan cermat. Sin A sama dengan cos 90 derajat minus A dan cos A sama dengan sin 90 derajat minus A. Rumus jumlah dua sudut sinus yakni sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Dan rumus selisih dua sudut sinus yakni sin X min Y sama dengan sin X dikali cos Y dikurang cos X dikali sin Y. Langkah kedua, ubahlah A dengan X plus Y. Cos A sama dengan sin 90 derajat minus A. Lalu kita mengubah kedua A ini menjadi X plus Y, menjadi seperti ini, yakni cos dalam kurung X plus Y sama dengan sin 90 derajat minus dalam kurung X plus Y. Cos X plus Y sama dengan sin 90 derajat minus X minus Y. Langkah ketiga, substitusikan rumus selisih dua sudut ke hasil hitungan pada langkah kedua. Cos X plus Y sama dengan sin 90 derajat min X min Y. Kita gabungkan 90 derajat dengan min X ke dalam satu tanda kurung dan terpisah dari min Y. Cos X plus Y sama dengan sin 90 derajat min X dan dikurang Y. Kita masukkan ke dalam rumus, cos X plus Y sama dengan sin 90 derajat min X dikali cos Y dikurang cos 90 derajat min X dikali sin Y. Menjadi cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y sama dengan sin X dikali sin Y. Mengapa bisa menjadi seperti ini? Sedangkan di atas masih sin 90 derajat min X dan di bawah tiba-tiba menjadi cos X. Itu karena sin 90 derajat min X ini sama seperti ini. Sin 90 derajat min A. Dan sin 90 derajat min A itu sama dengan cos A. Jadi sama saja. Kalau misalkan di sini sin 90 derajat min X, maka kita bisa mengambil menjadi cos X. Lalu di sini juga sama, cos 90 derajat min X, yakni adalah ini, sama saja dengan sin A. Maka kita rubah cos 90 derajat min X ini menjadi sin X. Lalu kita dapatkan rumus jumlah dua sudut kosinus, yakni cos dalam kurung X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Bagaimana dengan yang selisih? Konsepnya sama saja. Cos X plus dalam kurung min Y bentuk seperti itu bisa dicari dengan rumus jumlah. Cos X plus dalam kurung min Y sama dengan cos X min Y. Mengapa seperti itu? Karena positif dikali negatif adalah negatif. Jadi rumus jumlah dua sudut kosinus adalah cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Lalu kita ubah Y-nya menjadi negatif semua. Jadi cos X plus dalam kurung min Y sama dengan cos X dikali cos min Y dikurang sin X dikali sin min Y. Dan perlu diingat kembali, cos min A sama dengan cos A dan sin min A sama dengan min sin A. Rumus selisih dua sudut kosinus yakni cos X min Y sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Kesimpulan yang kita dapat dari rumus jumlah dua sudut kosinus adalah cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Dan rumus selisih dua sudut kosinus adalah cos X dikurang Y sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Terdapat perbedaan antara sudut kosinus dan sinus. Kalau di sinus di sini itu adalah sin X dan di sini adalah cos Y, dan di sini cos X, di sini adalah sin Y. Namun kalau di kosinus di sini sama-sama cos dan di sini sama-sama sin. Kalau di sinus di sini adalah negatif, maka di sini juga ikut negatif. Sebaliknya juga kalau di sini positif, maka di sini juga akan positif. Namun kalau di kosinus di sininya negatif, di sini positif, maka di sininya akan negatif. Dan juga kalau di sini negatif, di sini akan positif.
Di sini kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga X, Y, Z siku-sikunya di Y. Jika sin X sama dengan 4/5, hitunglah yang pertama cos X ditambah cos Z, dan yang kedua cos X dikurang cos Z. Rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus yakni cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin Y dikali sin Y, dan cos X kurang Y sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Di sini kita sudah mengetahui nilai dari sin X, yakni adalah 4/5, maka kita harus mencari juga nilai dari sin Z, cos X, dan juga cos Z, menggunakan rumus depan samping miring, yakni sin A sama dengan D per Mi atau depan per miring, cos A sama dengan sa per Mi atau samping per miring, dan tan A sama dengan D per sa atau depan per samping. Di sini terdapat segitiga X, Y, Z dengan sudut X dan siku-sikunya Y. Sisi XY sama dengan 5, sisi YZ sama dengan 4, sedangkan sisi XY belum diketahui, maka kita harus mencarinya dengan rumus Pythagoras. Menjadi XZ kuadrat sama dengan XY kuadrat ditambah YZ kuadrat. Karena kita mencari si XY, karena sisi XY yang belum diketahui, maka XY pindah ruas ke depan menjadi XY kuadrat sama dengan XZ kuadrat dikurang YZ kuadrat. Dan di sini pangkat 2-nya menghilang, berubah menjadi akar. Menjadi XY sama dengan akar XZ kuadrat dikurang YZ kuadrat. Kita masukkan nilainya. XZ adalah 5 dan YZ adalah 4. XY sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. XY sama dengan akar 25 dikurang 16. XY adalah akar 9 dan akar 9 adalah 3. Karena semua nilai sudah kita ketahui, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Cos X kurang Z sama dengan cos X dikali cos Z ditambah sin X dikali sin Z. Sama dengan cos X adalah 3/5 dikali cos Z 4/5 ditambah sin X 4/5 dan dikali sin Z 3/5. Maka 3 dikali 4 adalah 12, 5 dikali 5 adalah 25. Jadi 12/5 ditambah 4 dikali 3 adalah 12, dan 5 dikali 5 adalah 25. Jadi 12/25 ditambah 12/25 adalah 24/25. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.